Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang daur hidup katak dan daur hidup nyamuk. Simak penjelasan dari Bu Guru baik-baik ya. Daur hidup katak. Katak merupakan salah satu hewan amfibi yang dapat hidup di daratan dan di air. Hewan ini pada umumnya memakan serangga dan memiliki kulit tubuh yang licin. Katak dapat dengan mudah untuk ditemukan di sawah, hutan, atau rawa. Katak menjalani sebuah proses metamorfosis atau daur hidup yang sangat unik. Katak berkembang biak dengan cara ovipar, bertelur. Proses bertelur dilakukan di dalam air. Kita lihat, ada telur katak berubah menjadi kecebong tanpa kaki, menjadi kecebong dengan kaki, lalu menjadi katak muda, dan katak dewasa. Daur hidup katak yang pertama adalah telur. Proses pertama berawal dari telur. Katak bisa bertelur dalam jumlah yang banyak. Namun, tak semua telur akan menetas dan menjadi katak. Telur katak seperti jeli atau biji selasih. Air adalah tempat yang cocok untuk mengembangbiakan telur katak. Daur hidup katak yang kedua adalah kecebong atau biasa disebut dengan berudu. Telur katak menetas menjadi kecebong atau berudu. Fase ini akan berjalan selama kurang lebih 5 minggu hingga menjadi katak muda. Kecebong akan berkembang dengan adanya kedua kakinya dan membentuk organ-organnya sehingga bisa mencari makan sendiri. Makanannya berupa alga yang ada di air. Kecebong bernafas dengan insang. Daur hidup katak yang ketiga adalah katak muda. Fase ini akan terjadi pada saat katak berusia 12 minggu dan katak masih memiliki ekor dari kecebong, namun sangat pendek dan hampir tidak terlihat. Katak muda sudah bernafas dengan paru-paru. Katak juga mulai bisa hidup di daratan dan juga menyesuaikan dirinya dengan makanan-makanan berupa serangga. Daur hidup katak yang terakhir atau yang keempat adalah katak dewasa. Katak dewasa merupakan katak yang berusia 12 hingga 16 minggu. Katak sudah mempunyai sebuah bentuk tubuh dan organ yang sangat sempurna di masa dewasa. Habitat hidupnya sudah berada di daratan. Katak dewasa hanya akan berada di air ketika masa pembuahan saja. Setelah kalian menyimak daur hidup katak, sekarang tinggal daur hidup nyamuk. Nyamuk adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ovipar. Dalam pertumbuhannya, nyamuk mengalami proses daur hidup atau metamorfosis. Proses metamorfosis sempurna pada nyamuk terjadi dengan 4 tahap. Yang pertama, telur, larva, pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Daur hidup nyamuk sangat bergantung pada air. Jika tidak ada air, maka nyamuk akan mati, karena nyamuk
akan bertelur di dalam air. Daur hidup nyamuk yang pertama adalah telur nyamuk. Nyamuk meletakkan telurnya di dalam air. Telur-telur nyamuk akan rusak dan mati jika berada di luar air atau dalam kondisi lingkungan yang tidak lembab. Nyamuk bisa bertelur hingga 300 butir dalam satu kali reproduksi. Daur hidup nyamuk yang kedua adalah jentik nyamuk. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi jentik nyamuk yang hidup di dalam air. Jentik nyamuk ini berbentuk memanjang seperti benang berwarna hitam. Jentik nyamuk bernafas menggunakan bagian ujung ekornya. Daur hidup nyamuk yang ketiga adalah pupa. Pupa nyamuk tetap tinggal di dalam air, berlangsung selama 1 sampai 2 hari. Pupa bernafas menggunakan tanduk torakis yang berada di dalam gelung torakis. Setelah sayap pada pupa nyamuk sempurna, maka nyamuk akan keluar dari pupanya dan bersiap untuk terbang. Proses metamorfosis atau daur hidup nyamuk yang keempat, yang terakhir adalah nyamuk. Nyamuk merupakan fase dewasa dalam proses daur hidupnya. Dalam 1 sampai 2 hari setelah menjadi nyamuk yang sempurna, maka nyamuk dapat melakukan persiapan reproduksi pertamanya. Daur hidup nyamuk sangatlah cepat. Hal ini yang menyebabkan populasi nyamuk sangat banyak. Salah satu hewan yang memiliki peranan yang sangat tinggi dalam penyebab pembawa penyakit pada manusia adalah nyamuk. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ada penyakit demam berdarah, penyakit malaria, penyakit cikungunya, penyakit kaki gajah. Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selain penyakit demam berdarah, nyamuk juga dapat menyebabkan penyakit malaria. Nyamuk Anopheles betina merupakan nyamuk pembawa penyakit malaria. Demikian pembelajaran pada hari ini mengenai metamorfosis katak dan metamorfosis nyamuk. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Tetap semangat dan rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.